Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sa'imin sa'imat rahimakumullah. Hari ini kita mulai pelaksanaan ibadah puasa saum Ramadan tahun 1445 Hijriah. Puasa yang kita laksanakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya tentu harus kita lakukan dengan peningkatan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir dan bisa mengikuti puasa Ramadan pada tahun ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan menyampaikan perintah kepada kita semua sesuai dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saiman rahimakumullah. Puasa dalam arti makna yang sering kita pahami adalah menahan. Menahan artinya kita mengendalikan diri kita dari berbagai macam larangan dan mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan makan dan minum secara lahiriah, dan kita mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di samping kita menahan makan dan minum untuk merasakan bagaimana haus dan laparnya, agar kita punya kepekaan dalam diri kita terhadap orang-orang yang tidak mampu, tapi juga kita diperintahkan untuk menahan dari nafsu-nafsu lainnya yang lainnya. Oleh karena itu, maka dalam pelaksanaan ibadah puasa yang kita laksanakan, maka kita harus juga mengendalikan diri kita, baik itu menahan yang bersifat lahiriah, tapi juga kita menahan yang bersifat batiniah. Lahiriah jadi kita sama-sama pahami, kita menahan makan dan minum, kita juga menahan dari nafsu syahwat, tapi juga kita menahan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kita punya tangan, maka tangan kita tahan untuk tidak melakukan atau tidak mengambil, tidak mengerjakan yang dilarang oleh Allah. Kita punya kaki kita juga kita tahan untuk tidak berjalan atau melangkah ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mata kita tidak kita pergunakan untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, tapi kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kita punya telinga kita mestinya lebih banyak kita gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, untuk mendengar nasihat-nasihat, dan untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan, bukan sebaliknya untuk mendengarkan keburukan. Kita punya lidah, punya mulut, bukan lidah dan mulut kita gunakan untuk menyampaikan keburukan, bukan lidah dan mulut kita yaitu menghibah orang lain, bukan lidah dan mulut kita untuk membicarakan aib orang lain terhadap orang lain, tapi mulut dan lidah kita bisa menggunakan untuk menyampaikan pesan-pesan, untuk membaca ayat-ayat Allah, untuk berzikrullah. Begitupun juga kita punya perut kita mestinya kita isi dengan makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya itu yang kita lakukan secara lahiriah adalah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi insan yang bertakwa. Di samping itu, kita juga secara batinnya, hati kita mestinya juga kita tahan dan kita kendalikan. Dalam bentuk apa? Hati kita tidak membicarakan aib orang, hati kita tidak berprasangka buruk, hati kita tidak saling mencurigai, hati kita tidak jelek-jelekan atau menutup atau menjelas atau mengajak orang pada hal-hal yang tidak diperkenankan. Oleh karena itulah maka dalam pelaksanaan ibadah puasa kita mestinya kita
keyakinan yang kuat agar dalam melaksanakan ibadah puasa kita bisa meningkatkan terus iman dan meningkatkan terus amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita sesuai dengan hadis beliau, "Man sama Ramadan imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dalam kamu melaksanakan ibadah puasa itu dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, dan agar kita mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kita melaksanakan ibadah puasa yang kita kerjakan selama penuh harus ada upaya untuk peningkatan keimanan kita kepada Allah. Iman kita harus kita tambah, iman kita harus kita naikkan, iman kita harus kita jaga dan kita pelihara agar selama sebulan ini terjadi peningkatan. Dengan demikian maka kita akan mudah untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Sampai itu kita juga harus terus meningkatkan rasa keikhlasan kita dalam beribadah agar ibadah yang kita kerjakan punya nilai, punya makna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa yang kita kerjakan selama sebulan penuh itu, nah nanti kita akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saimin dan Saimat, demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.